Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar IPS pada tema 2 dengan KD 3.3. Silakan kalian simak dan pahami ya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Kehidupan ekonomi masyarakat di suatu daerah dipengaruhi oleh kondisi geografis di daerah tersebut. 1. Pertanian, bercocok tanam dan memanen hasil pertanian, misalnya padi, sayuran, dan buah-buahan. 2. Perkebunan, menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. 3. Peternakan, pembudidayaan hewan ternak seperti ayam, bebek, itik, kambing, dan sapi. 4. Perikanan, pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. 5. Kehutanan, meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Yang 6. Perindustrian, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Dan yang 7, pelayanan jasa, melayani masyarakat berupa jasa seperti dokter di rumah sakit, guru di sekolah, dan montir di bengkel motor. Selanjutnya, usaha di bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata juga banyak terdapat di Indonesia. Usaha ini bergerak di bidang jasa. Berikut contoh usaha di bidang pariwisata: penyewaan tempat penginapan, jasa transportasi wisata, penjualan souvenir, penjualan makanan dan minuman di tempat wisata. Selanjutnya, jenis-jenis usaha. Berdasarkan bentuk pengelolaannya, jenis usaha ekonomi dibedakan menjadi 2, yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perseorangan dan jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Jenis usaha perseorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pengusaha perorangan. Kelebihan dari usaha perseorangan. Yang pertama, keuntungan dapat dinikmati sendiri. Pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai keinginan. Dan ketiga, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Namun, usaha perseorangan juga memiliki kekurangan, yaitu terbatasnya modal dan kemampuan untuk mengembangkan usaha, resiko kerugian ditanggung sendiri oleh pemilik. Berikut ini beberapa contoh usaha perseorangan. Usaha jasa seperti jasa sewa properti, jasa penitipan, jasa angkut, jasa bengkel. Usaha pertanian seperti petani padi, petani garam, petambak, petani sayuran. Usaha perdagangan seperti warung sembako, warung makan, pedagang keliling, pedagang kaki lima. Dan terakhir, industri kecil seperti mebel, toko souvenir, pembuatan anyaman, dan pembuatan kerajinan. Yang kedua, jenis usaha kelompok adalah suatu usaha yang umumnya dikelola oleh 2 orang atau lebih, dan usaha ini memiliki skala besar. Adapun kelebihan dari usaha kelompok yaitu: yang pertama, memiliki banyak modal, ide, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha. Yang kedua, resiko dan kerugian usaha ditanggung bersama-sama. Namun, usaha kelompok juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, keuntungan usaha dibagi dengan pemilik modal lain. Dan yang kedua, pengambilan keputusan cenderung lama karena harus sesuai kesepakatan bersama. Nah, berikut ini contoh usaha yang dikelola secara berkelompok. 1. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, perusahaan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal berasal dari negara, contohnya Perum Peruri dan PT KAI.
PT KAI merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang transportasi kereta api. Yang kedua, firma, perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang sudah saling mengenal sebelumnya. Setiap anggota memiliki hak untuk melakukan tindakan atas nama firma. Contohnya firma hukum. 3. Persekutuan komanditer atau CV. Perusahaan yang memiliki anggota aktif atau anggota yang menanamkan modal dan menjalankan usaha, dan anggota pasif, yaitu anggota yang hanya menanamkan modal. Setiap anggota memiliki hak untuk melakukan sebuah tindakan. 4. Perseroan terbatas atau PT. Perusahaan yang modalnya berasal dari penjualan saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan laba yang diperoleh. Yang terakhir, koperasi, usaha bersama yang didirikan atas azas kekeluargaan. Modal berasal dari simpanan wajib, yaitu simpanan yang dibayarkan setiap bulan, dan simpanan pokok, yaitu simpanan yang dibayarkan pada awal menjadi anggota. Contohnya, koperasi unit desa. Selanjutnya, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Contoh kegiatan ekonomi di pedesaan seperti petani dan nelayan. Sedangkan contoh kegiatan ekonomi di perkotaan seperti pegawai pabrik, dokter, dan perawat. Berikutnya, cara untuk menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang pertama, mengakui dan memuji hasil usaha orang lain. Yang kedua, memberikan upah pegawai sesuai dengan kesepakatan dan tepat waktu. Yang ketiga, memberikan kesempatan dan kepercayaan bagi orang lain untuk melakukan usaha ekonomi. 4. Melakukan persaingan usaha secara sehat. 5. Ikut mengenalkan barang buatan dalam negeri ke mancanegara. 6. Merasa bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Dan yang ketujuh, tidak merasa iri dengan keberhasilan usaha yang dimiliki orang lain. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.